Halo semuanya, selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bakal kupas tuntas nih beberapa fitur yang powerful banget di bahasa pemrograman Dart. Apa aja itu? Kita akan bahas soal mixin dan juga class modifier yang baru. Siap? Nah, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah kelas bisa punya sifat dari katakanlah lebih dari satu orang tua? Soalnya kan di banyak bahasa pemrograman lain, satu kelas itu cuma bisa mewarisi dari satu induk. Ini kadang-kadang ya bisa jadi batasan banget kan? Nah, disinilah Dart punya solusi keren. Namanya mixin. Gampangnya gini, mixin ini memungkinkan kita buat seolah-olah mencampurkan atau nge-mix fungsionalitas dari berbagai sumber ke dalam satu kelas. Jadi, nggak kaku lagi. Cuma kita bayangin ya, kita mau bikin kemampuan. Misalnya bisa terbang, atau can fly, dan bisa berenang, atau can swim. Nah, kemampuan-kemampuan ini kita bungkus sebagai mixin yang terpisah. Jadi kayak modul-modul kecil gitu yang bisa kita pakai ulang di mana aja, lengkap dengan metodenya masing-masing. Dan ini dia solusinya, keren banget. Lihat deh kelas DAC kita. Dia bisa extend dari induknya yaitu bird. Tapi dia juga bisa kita tambahin kemampuan berenang pakai keyword with dan kita masukin mixin can swing. Simple tapi powerful kan? Oke. Dengan kekuatan mixin tadi, kita jadi bisa bikin kelas yang super kompleks. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ngontrol semua ini? Gimana kita mastiin desain kelas kita tetap rapih dan nggak disalahgunakan sama orang lain? Nah, itu penting. Jawabannya ada di Dart 3. Di versi ini, diperkenalkan yang namanya class modifier. Ini tuh gampangnya semacam aturan main dalam bentuk keyword yang bisa kita pasang di kelas kita. Tujuannya? Ya buat ngasih batasan yang jelas, gimana kelas kita boleh dan nggak boleh dipakai. Oke, kita mulai dari yang pertama, modifier sealed. Anggap aja sealed ini kayak kita lagi bikin resep masakan dan daftar bahannya itu udah final, paten, nggak bisa ditambah-tambahin lagi. Jadi cuma bahan-bahan itu aja yang boleh ada. Poin kuncinya di sini, dan ini penting banget, adalah kelas yang sealed itu cuma bisa di-extend atau diwarisi oleh kelas-kelas lain yang udah kita tentuin di dalam file atau library yang sama. Di luar itu, nggak bisa. Jadi, kita menciptakan semacam dunia tertutup yang isinya sudah pasti. Contoh paling umum nih, respon API. Respon dari API itu kan kemungkinannya terbatas ya. Kalau nggak sukses, ya error. Udah, nggak ada kemungkinan ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, dengan sealed, si compiler jadi tahu persis. Oke, API result itu isinya cuma dua ini, titik. Dan keuntungannya apa? Gede banget. Ini artinya compiler bakal ngemaksa kita buat ngehandle semua kemungkinan tadi. Jadi kalau kita pakai switch case misalnya, kita wajib nanganin kasus sukses dan error. Kalau ada yang kelewat, kode kita nggak bakal bisa dikompil. Ini ampuh banget buat mencegah bug. Oke, itu tadi sealed. Sekarang kita pindah ke modifier berikutnya, yaitu base. Nah, kalau base ini, dia membangun kontrak atau aturan yang beda lagi buat kode kita. Coba kita lihat. Kalau sealed tadi kayak daftar bahan yang fix, base ini lebih kayak fondasi bangunan. Maksudnya gimana? Kelas lain itu wajib membangun di atas fondasi ini. Artinya, mereka harus pakai extends. Mereka nggak boleh cuma nyontek cetak birunya aja pakai implements. Harus benar-benar jadi bagian dari bangunan itu. Contohnya kita punya base class animal. Nah, kalau kita mau bikin kelas dog, dia harus extends animal. Ini buat mastiin kalau dog itu beneran sejenis animal, punya dasar yang sama. Kalau kita coba-coba akalin pakai implements animal, bakal langsung error, dilarang keras. Yang terakhir, modifier final. Sesuai namanya, ya ini dipakai kalau kita mau desain kelas kita itu benar-benar jadi produk akhir. Selesai, nggak bisa diutak-atik lagi. Jadi kelas yang kita tandai sebagai final itu ibaratnya udah dikunci. Desainnya udah dianggap sempurna, udah paten. Nggak ada kelas lain, terutama di luar library-nya sendiri, yang bisa extends atau implements kelas ini. Bener-bener final. Ini cocok banget buat apa? Contohnya kayak kelas settings. Kita kan pasti mau struktur settings aplikasi kita itu stabil dan nggak diubah-ubah sembarangan kan? Nah, dengan final kita bisa jamin itu. Siapapun yang coba extends bakal langsung kena error. Nah, biar lebih kebayang, coba lihat tabel perbandingan ini. Di sini kelihatan jelas banget bedanya sealed, base, final, sama yang default tanpa modifier. Kapan boleh di-extend, kapan boleh diimplementasi, baik di dalam maupun di luar library. Ini rangkuman yang super berguna sih. Oke, teori cukup. Sekarang gimana kalau kita lihat penerapannya di dunia nyata?
Kita ambil studi kasus yang paling sering kita temui, management state di aplikasi. Pertama, kita definisikan dulu semua kemungkinan state yang bisa terjadi di aplikasi kita. Apa aja? Misalnya, ada loading state pas lagi nunggu data, success state pas data berhasil didapat, dan error state kalau ada masalah. Nah, kita bungkus semua ini dalam satu sealed class app state. Kenapa sealed? Supaya kita yakin state-nya ya cuma 3 ini, nggak ada yang lain. Terus, pas kita mau nampilin UI-nya, kita pakai switch case untuk app state. Dan disinilah keajaiban sealed bekerja. Si compiler bakal ngecek, kamu udah handle loading state belum? Success state gimana? Error state udah ada? Kalau ada satu aja yang kelewat, langsung error. Hasilnya, logika UI kita jadi super aman, kuat, dan bebas dari bug lupa handle state. Jadi kesimpulannya gimana? Gini aja rangkumannya, biar gampang ingat. Pakai sealed kalau Anda berurusan sama sesuatu yang pilihannya terbatas kayak state atau hasil dari sebuah operasi. Pakai base kalau Anda lagi bikin framework atau kelas dasar yang wajib diwarisi, bukan cuma diimplementasi. Dan pakai final buat kelas-kelas utilitas atau konfigurasi yang strukturnya udah harga mati dan nggak boleh diubah-ubah. Dengan ngertiin alat-alat ini, mixing, sealed, base, dan final, kode yang kita tulis sekarang bukan cuma jadi lebih powerful, tapi juga jadi jauh lebih aman, lebih jelas tujuannya, dan lebih ekspresif. Nah, sekarang coba deh pikirin, untuk API atau fitur yang lagi Anda kerjain, kira-kira modifier mana nih yang bakal paling berguna buat memperkuat desainnya?